Wih, Halo, asik. Waduh, asik. Yang kita live berdua satu nih. lagi. Kita berdua. Ini udah bukan praktis lagi kan? Ini bukan latihan Oke, lagi nih. Udah beneran nih. ya. Ya, selamat Oke. malam. Terima kasih atas Malam. kedatangannya Mas Aditya Nugroho. Perkenalkan, nama saya Akmal Farad dari PT Bumi Alumni Galeri. Ya, malam ini adalah malam perdana nih, Mas Adit. Malam perdana Mm-mm. kita melakukan live IG ini. Insya Oke. Allah kedepannya kita akan mengadakan secara rutin live IG seperti ini gitu. Oke, siap, Agar siap. agar member-member kita mendapatkan manfaat lah gitu, dari IG live kita ini. Oke, Gitu. siap. Kayaknya langsung kita mulai aja ya. Kita nggak usah buang-buang waktu. Gimana? Oke, Oke, siap. oke nggak? Oke Oke, nggak? oke. Siap. Serius banget ya malam hari ini kita temanya serius Serius banget ya. banget. Serius Iya, banget aduh. karena Waduh. berhubungan dengan cuan kita harus serius, Mas Adit. Oh iya, iya, betul, Nah, ini betul. ada Teh Dian Mawardani ya. Selamat Iya, bergabung Teh. Teh Dian. oke. Mm-mm. Oke, jadi di hadapan saya ini ada Mas Aditya Nugroho. Beliau itu guru bisnis saya, mentor bisnis saya sejak tahun 2013 atau 18. 2014 ya, Mas Aditya? Hmm? Masa sih? Bukannya Masa? Apa 18-an ya? Enggak, apa? Ya 2015-an mungkin ya, Hu ya. Oh iya ya, mungkin 2015-an ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi, nah ini ada Ini. Mas Aldi Taher nih. Selamat malam Mas Aldi Taher. Wah, ini pasti Aldita. akan seru banget nih. Gitu. Ada Teh Erna Setriana join juga. Selamat malam Teh Erna. Oke. Ya. Nah, beliau ini guru dan mentor bisnis saya. Beliau ini kisahnya luar biasa. Mungkin langsung aja nih perkenalan Mas Adit itu bagaimana bisa terjun ke dunia usaha, kemudian saat ini aktivitasnya apa saja dan usahanya apa saja saat ini gitu. Langsung Oke. dimulai Mas Adit. Langsung nih. Nggak pakai pantun dulu nih. Langsung. Enggak Boleh, ya? boleh. Oh. Seperti Mas ini dong, Mas Menteri pakai pantun Mas boleh. Menteri. Petir bukan sebarang petir. Wede. Iya. Pantun beneran nih. Harus ada ea-nya nggak nih? Iya. Gitu. Petir menyambar rumah si Didi. Wede. Iya. Terima kasih buat yang udah hadir. Kita ketemu di Bumi Alumni. Asik. Weh. Asik. Ini bikinnya lama ini pantunnya ini. Pasti dari sebulan yang lalu ya. Jadi Mas Adit ini selain jago usaha, ini jago ngelawak juga ya. Jadi maaf kalau banyak ketawa-ketawanya malam ini ya. Teteh Akang Teteh semua. Ini sekaligus temu kangen soalnya udah lama nggak ketemu kita ya Om Akmal ya. Betul, udah 2 tahun kali ya ketemu secara offline. Bener-bener. Waduh, cabi banget tuh Om Akmal tuh. Jangan Baik, terima dikatain dong kasih. mulutnya. Baik, Asik. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita ya. Saya dikasih kesempatan buat ketemu Om Akmal lagi nih. Ini udah Ya, pertemuan lama banget ya. Terakhir kita ketemu tuh kayaknya pas bikin podcast ya Om ya. pas Ya, bikin dulu podcast masih yang nggak di keluar-keluar ya. Sablon tuh. Ya nggak keluar-keluar, ya nggak launching-launching. Iya, betul. Empat sablon ya. Iya betul. Pas masih di Pamulang tuh dulu tuh. Jadi Betul. ini pertemuan kembali setelah lama banget kita nggak ngobrol. Ngobrol terakhir kemarin pada saat lagi deal-dealan jadi narasumber aja ya. Ya, betul. Ya Tadinya betul. ya, terus Mas Gondrong.
Mas Tapi Gondrong nggak ya. jadi, ya kan. Nggak Nah, jadi. malam hari ini kita mungkin akan ngebahas terkait dengan marketplace ya. Tapi saya sendiri tidak sepenuhnya apa ngerti banget banget tentang marketplace lah, enggak. Saya masih banyak belajar terkait dengan marketplace ya. Mungkin di luar sana lebih banyak orang yang lebih jago terkait dengan marketplace sih. Tapi mungkin sedikit banyak cerita dari teman-teman yang memang mereka menjalankan marketplace, kemudian mereka berhasil sukses di marketplace. Mungkin malam hari ini itu yang bisa kita bagi sih Om. Gitu. Ya, siap. Dan buat perkenalannya, ya perkenalkan nama saya Aditya Nugroho. Saya aktivitasnya sehari-hari sebagai founder dari Akademi Pengusaha, ya sebuah lembaga non formal ya yang insya Allah tahun ini kita mau formalkan menjadi sebuah LKP ya atau lembaga ya LKP ya. Ya, ya. Dan juga kemungkinan jadi LSP juga gitu. LPK dan LSP ya, lembaga Ya. pendidikan dan apa tuh K-nya ya, yang satunya LSP, lembaga sertifikasi profesi. Jadi pengennya Akademi Pengusaha itu juga bisa menerbitkan sertifikasi standar BNSP itu. Pengennya tahun ini kita naik kelas jadi ke situ sih itu. Karena saya lihat sekarang banyak teman-teman yang memang mereka itu pada saat melamar kerja gitu ya, mereka itu melihat udah pernah ikut trainingnya apa aja gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita ngelamar kerja buat Mas Akmal yang mungkin punya karyawan ya, itu kan ngelihatnya dari ijazah gitu. Tapi sekarang eranya sudah agak bergeser nih. Ijazah mungkin jadi perhatian, tapi nggak sepenuhnya. Yang lebih diperhatikan oleh orang-orang yang mereka menerima karyawan adalah dia punya skill apa aja, lebih ke situ, nggak cuma sekedar ijazah gitu, tapi ada skill-skill yang dimiliki selain ijazah, misalkan kayak skill digital marketing atau skill sebagai advertiser atau skill sebagai content creator atau skill sebagai seorang desainer dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang sekarang jauh lebih diperhatikan karena memang bergesernya uh, pola hidup dari masyarakat. Nanti saya akan lebih banyak bercerita hal itu ketika ngebahas tentang marketplace gitu. Terus aktivitas lainnya sebagai produsen dimsum ya masih sama, dan sekarang alhamdulillah 2023 ini dapat amanah sebagai kepala cabang salah satu travel umroh. Ya, jadi Oh, kemarin ya awal Januari tanggal 10 langsung diberangkatin sebagai tour leader gitu. Jadi kemarin Masya ada sekitar Allah. 40 jamaah yang kita bawa. Pengalaman perdana sebenarnya takut-takut juga sih ya, karena kan sebelumnya belum pernah nih ngebawa jamaah gitu, apalagi dalam jumlah yang banyak kemarin sampai 40. Tapi alhamdulillah ya eh, berhasil lah, alhamdulillah jamaahnya. Mudah-mudahan nggak ada yang kecewa dengan pelayanan kita sebagai tour leader. Gitu sih Om Akmal, mungkin perkenalan singkatnya. Siap, siap, siap. Nah, kan begini, Hu. Saya panggilnya Hu apa Mas Adit nih? Wah, bebas aja lah, mana aja. Oke, Mas. Oke, saya panggil Mas Adit aja deh. Ya, Oke, siap, siap. kita kan udah ada di waktu redanya COVID ya. Alhamdulillah kasus Mm-mm. COVID sudah reda gitu. Perekonomian kita juga udah kembali pulih secara perlahan. Nah, Mm-mm. banyak usaha yang tiarap dan modal pun habis, bahkan minus. Mm-mm. Ada Mm-mm. nggak nih cara terbaik memulai kembali usaha usaha untuk bangkit lagi dengan modal yang minim gitu, bahkan tidak ada Oke, modal gitu. oke, siap, siap. Jadi Mm-mm. ini pertanyaan menarik banget sih sebenarnya, dan ini mungkin jadi sesi pembuka dari topik pembahasan kita malam hari ini ya. Saya mungkin kepengen mengawalinya dengan sebuah cerita nih Om. Jadi mungkin buat kita yang main internet dari tahun 2000-an ya, entah itu di bawah 2010 atau awal-awal 2010 itu, mungkin kita menyaksikan lahirnya marketplace ya. Dulu mungkin kita ada yang mainan toko bagus ya, terus ada yang mainan yang namanya Kaskus ya, jual beli dan lain sebagainya. Dulu kan kita jualan tuh kebanyakan lewat broadcast BBM ya. Dulu kan orang pada main BBM. Belum belum sepenuhnya orang bermain WhatsApp gitu ya. Terus saya punya cerita. Saya pernah didatangi oleh salah satu ibu ya. Namanya Bu Emi. Nama lengkapnya Bu Hermiawati Emi. Nah, Bu Emi itu
eh, dia itu datang ke Depok itu sekitar tahun 2017. Nah, Bu Emi itu eh, adalah seorang pedagang di Tanah Abang. Bu Emi pedagang di Tanah Abang, dia punya lapak 2x2 di Tanah Abang yang menghasilkan kurang lebih sekitar 1 miliar setiap bulan. Jadi lapak 2x2 di Tanah Abang, dia punya beberapa tempat ya, ada blok B, ada blok apa gitu dia sebutin waktu itu, kurang lebih dia punya 5 tempat. Dia punya 5 tempat, satu tempatnya itu omsetnya per bulan kurang lebih sekitar 1 miliar dari lapak 2x2. 2017 itu beliau datang ke Depok waktu itu. Terus saya tanya, Bu, kenapa dengan kejayaan Tanah Abang ini kok Ibu datang ke sini? Saya bilang gitu kan. Iya Mas, karena Tanah Abang sekarang mulai sepi. Beliau bilang kayak gitu. Oh, kok Tanah Abang mulai sepi? Iya Mas, karena Tanah Abang marketnya pindah, kata beliau gitu. Pindah kemana gitu kan? Saya pikir pindah ke daerah lain gitu. Ternyata enggak. Ternyata jawaban beliau adalah marketnya pindah ke online. Gitu. Orang-orang yang dulu datang ke Tanah Abang rame-rame pada belanja dan lain sebagainya itu per mulai tahun 2015 itu sudah mulai benar-benar mereka tuh mulai migrasi. Yang tadinya belanjanya harus datang ke sana, desek-desekan, orang-orang Depok naik KRL turunnya di daerah Tamrin ya atau di Tanah Abang gitu ya. Mereka sekarang harus ke Tanah Abang, mereka sekarang belanjanya lewat online, nggak lagi datang ke sana gitu. Jadi marketnya pindah gitu. Bu Emi cerita pada saat dulu lagi jaya-jaya Tanah Abang itu, beliau kan jualan di Tanah Abang itu dari tahun 98. Dari 98 beliau jualan di sana. Beliau itu jualan cuma mengenal 2 hitungan saja. Hitungan yang pertama adalah lusinan, hitungan yang kedua adalah kodian. Gitu. Jadi kalau ada pembeli yang memang belinya itu eceran, sama beliau nggak dilayani. Gitu. Wih, nggak dilayani nih gitu. Kenapa? Karena memang pembelinya itu rata-rata belinya dalam jumlah besar. Kalau nggak beli 12, belinya 20. Gitu. Tapi ketika sudah mulai diserang oleh negara api ya, oleh toko-toko online gitu ya, oleh marketplace dan lain sebagainya, Bu Emi mulai berpikir nih bahwa ketika dia tidak ikut dengan arus itu, maka dia akan tutup. Makanya 2017 itu mereka mulai berbenah dan akhirnya waktu itu saya ajari, Bu, mulai deh coba pakai manekin, pakai patung, baju yang tadinya dilipat, dipasang di patung, kemudian difoto. Postingnya di grup jual beli di Facebook gitu. Dan ternyata dari situ dia lumayan, alhamdulillah bertahan. Dan dengan adanya marketplace ya, orang-orang terus kemudian semakin banyak yang kemudian berpindah belinya tadinya offline, belinya akhirnya ke online. Dan dengan ramainya marketplace itu mulai muncul yang namanya istilah dropshipper. Nah, mungkin di sini bisa menjawab apa yang tadi Mas Akmal ceritakan ya. Ketika orang sudah mulai kehabisan modal ya, terus kemudian mereka melewati pandemi sekian tahun gitu ya, mereka udah nggak punya apa-apa lagi nih gitu ya. Terus gimana nih dengan keadaan yang minus seperti hari ini, mereka bisa mulai jualan dengan cara apa ya? Saya pernah kenalan dengan salah seorang laki-laki ya, yang Mas Akmal juga kenal ya, orang Semarang. Pada saat itu kita sampai belajar dari dia di Pulau Pari ya waktu itu. Ternyata beliau itu bermain yang namanya dropshipper ya. Dengan keahliannya di bidang teknologi, beliau punya 300 toko di Tokopedia, 300 toko di Shopee, dan 300 toko di Bukalapak gitu. Dia punya sekitar 900 toko gitu. Punya 900 toko dan beliau tidak modal sama sekali. Karena apa? Karena cara mainannya ada cara mainan dropship gitu ya. Dia minta izin ke pemilik toko untuk memasarkan produknya, dia buka toko yang serupa dengan toko suppliernya. Kemudian beliau optimasi di situ dan kemudian jualan. Dari hasil dropshipnya itu kurang lebih sudah terbangun sebuah ruko 4 lantai, terus kemudian beberapa kendaraan dan lain sebagainya. Artinya ketika memang kita bisa melihat peluang bahwa ada cara untuk mendapatkan uang tanpa modal, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan dropship gitu ya. Ya ini cuma salah satu aja gitu. Cara yang lain sebenarnya masih banyak gitu. Tapi karena hari ini kita berbicara tentang marketplace, salah satu yang menarik dari marketplace adalah ada banyak supplier di sana. Istilahnya kalau marketplace hari ini tuh supplier udah dikumpulin lah semuanya di sana. Tinggal kita minta izin ke mereka untuk memasarkan produk dan kita bisa mengambil foto, mengambil deskripsi dari sana tanpa kita harus nyetok barang terlebih dahulu. Gitu. Gitu Mas Akmal.
Iya, iya. Berarti berjualan di marketplace itu sangat efektif dan efisien ya, Hu ya. Nah, saya punya data nih, data yang saya ambil dari internet ya. Ini ada Hmm. data per 21 Februari 2022. Jadi setahun yang lalu ya. 21 Februari 2022 itu dari 260 sekian juta penduduk Indonesia, ternyata yang berbelanja di marketplace itu ada 158 juta. Jadi Masa? mungkin sekitar 2/3 ya, dua Hmm. per tiga masyarakat Indonesia itu belanja lewat internet. Luar biasa, ini banyak banget ya. Terus kemudian transaksi yang terjadi Iya, itu dalam satu tahun itu ada 770 miliar. luar biasa. Itu gede banget lah. Itu terhitung masa pandemi gitu ya. Dan pembelian yang melalui handphone itu ada 64%. Jadi keseluruhan total transaksi yang terjadi dan keseluruhan jumlah orang yang berbelanja itu 64%-nya itu pakai HP. Jadi belanjanya Hmm. lewat gadget mereka gitu. Iya. Dan rata-rata pengeluaran per konsumen itu rata-ratanya dalam mereka belanja itu sekitar 4,85 juta. Jadi hampir 5 juta lah. Kalau kita mungkin pernah beli aksesoris handphone, kita pernah beli sendal, kita pernah beli stiker, kita pernah beli kaos dan lain sebagainya. Dikumpulin semuanya orang yang pernah belanja di rata-rata per orang itu rata-rata belanja 5 juta. Mungkin ada yang 200 juta gitu ya, ada yang 100 juta, ada yang 200 ribu, pokoknya dibikin rata-rata mereka itu belanja hampir sekitar 5 juta. Jadi kalau ngomongin marketplace, 158 juta orang Indonesia itu belanja di marketplace. Ya, belanja di internet gitu. Jadi itu menjadi sebuah peluang yang gede banget gitu. Itu kan kemarin sempat kita bahas di awal pada saat ini apa nih yang mau dibahas gitu kan. Oh, Iya, udah marketplace iya. gitu kan. Dan ternyata pada saat saya Hmm. kulik data terkait dengan marketplace ternyata menarik banget. Gitu, Mas. Baik banget ya. Iya, market market size-nya luar biasa ya. Betul, betul. Ada anak kecil yang kemarin tuh baru apa Mm-mm. namanya beli di Shopee sampai 2 juta tuh. Ibunya sampai tidak bisa Waduh. berkata apa-apa tuh. Tahu nggak tuh? Tahu nggak tuh Mas Adit? Aduh, anaknya Mas Hati-hati nih. Adit nggak ada kayak gitu. Ada anaknya Mas Adit nggak ada Alhamdulillah ya. belum. Yang tiba-tiba Iya, ada iya. kurir ke rumah ini COD gitu. Itu maknya, bukan anaknya. Alhamdulillah. Kita jarang nih beli pakai COD gitu ya. Rata-rata transfer karena kita jarang pegang cash gitu kan. Rata-rata transfer aja gitu. Ini bahaya banget nih. Tiba-tiba ada kurir nagih COD. Waduh. Iya, iya. Itu kebetulan bukan anak saya, Kebayang. tapi istri saya itu. Iya. Iya. Nah, terus Nah, gimana nih? Oh ya, untuk yang sedang menonton boleh loh bertanya-tanya di namanya di kolom di sini apa namanya kolom komen, kolom pertanyaan, kalau silakan komentar, iya, kalau kalau komentar. ada. Mm-mm. Ini apa namanya Coach Adit ini ilmunya luar biasa, jadi jangan sampai apa namanya waktunya Waduh, teman-teman belajar masih belajar. semua nih kalau mau bertanya silakan nih ilmunya luar biasa Mas Adit ini berguru sama dia saya. Uang terakhir lagi. Iya. Iya dulu ya, uang terakhir dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Hu. Ada pertanyaan nih. Kan untuk berjualan di marketplace nih hingga cuan. Oke. Nah, Sekarang kita akan coba melihat dari sudut pandang konsumen nih ya. Ketika kita berbicara tentang apa saja yang dibutuhkan, itu kan eh, pertanyaan seorang produsen ya atau penjual. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang konsumen, kenapa sih konsumen itu berbelanja di marketplace? Ya, nanti ini akan menjawab ke pertanyaan Mas Akmal barusan gitu. Jadi kenapa ya. orang-orang akhirnya berbelanja di marketplace? Karena yang pertama maraknya terjadi penipuan. Ya dulu orang misalkan dapat broadcastan dari BBM atau dia dapat postingan entah dari mana gitu. Ada yang jual sesuatu kemudian langsung transfer. Itu
ketika uang sudah dikirim ternyata barang tidak dikirim. Terus makanya pada saat kita yang pada main di Kaskus ya, FJB, forum jual beli, muncul yang namanya rekber, ya rekening bersama. Itu biasanya ada pihak ketiga yang dia itu sebagai tempat penitipan uang. Ketika memang barang sudah dikirim, baru uangnya ditransfer, gitu ya. Jadi ada pihak ketiga. Nah, karena banyaknya penipuan itu yang dilihat oleh marketplace, ya. Marketplace kemudian melihat ini menjadi sebuah peluang bisa menjembatani antara produsen atau supplier dengan konsumen. Dan cara main marketplace adalah mereka itu bandar nggak ikut main, gitu. Jadi dia cuma mempertemukan antara supplier atau produsen dengan konsumen, gitu. Jadi gitu ya, akan ada biaya penanganan ya, biaya penanganan 1.000. Kalau kita belanjanya di GoFood ada biaya penanganan 4.000 sampai 6.000 dan seterusnya. Nah, ternyata market yang berbelanja lewat marketplace itu mereka market yang semakin hari semakin teredukasi. Mereka nggak mau beli dari produsen atau penjual yang abal-abal, sehingga mereka mulai memperhitungkan yang namanya bintang atau rating gitu ya. Kalau bintangnya di atas 4,5 itu termasuk salah satu penjual yang rekomen. Terus mereka mulai menghitung lagi yang namanya kecepatan membalas chat. Mereka mulai menghitung lagi yang namanya produk yang terjual. Semakin banyak produk yang terjual, mereka akan semakin percaya gitu. Dan segala hal yang memang bisa dihitung itu pada akhirnya menjadi salah satu hal yang terus-menerus diperbaiki. Dan ketika kita menjadi seorang yang mau berjualan di marketplace, maka yang harus kita persiapkan yaitu yang tadi saya sebutkan itu. Ketika kita kepengen jualan di marketplace, pastikan bahwa kita adalah orang yang memang punya kecepatan dalam membalas, kita punya kecepatan dalam pengiriman, kita punya penjualan yang banyak, kita punya penjelasan deskripsi yang lengkap, terus kemudian kita menawarkan sekian banyak pilihan pengiriman, bahkan marketplace kan memfasilitasi ketika belanja minimal 20.000, belanja minimal 50.000, itu free ongkir dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal itu yang memang perlu kita siapkan. Di luar kita fotonya dan lain sebagainya. Tapi yang paling dihargai oleh konsumen hari ini adalah yang kayak kita itu ketika kita chat, si penjual itu bisa langsung fast respon ngejawab gitu. Ketika si konsumen itu terdapat masalah ya, ada objection apa gitu, si penjual itu bisa langsung ngehandle ya, ada handling objection yang baik dari seorang penjual atau pedagang. Dan hal-hal itu menjadi hal-hal yang terus-menerus dinilai oleh konsumen, sehingga ketika kita mau jualan di marketplace, yang perlu kita siapin hal-hal yang selalu dinilai oleh konsumen. Cepatnya membalas, cepatnya pengiriman, mudahnya transaksi, mudahnya pengiriman, terus kemudian cara bayar yang praktis, pilihan ekspedisi yang banyak, bahkan termasuk kayak pilihan pembayaran kan ada yang COD, ada yang bisa bayarnya pakai letter itu dan seterusnya. Gitu sih Mas Akmal. Saya pikir ketika kita kepengen menjadi seorang penjual yang baik, kita harus melihatnya dari sudut pandang si konsumen. Gitu. Dan konsumen selalu mengukur nih ya kan. Dulu mungkin orang bisa sembarangan aja belanja dari mana aja, tapi hari ini konsumen udah pinter nih, mereka nggak mau beli dari pedagang yang dia tanda kutip masih abal-abal gitu. Dia harus yang ratingnya udah bagus, terus produk terjualnya harus banyak, ya kan, testimoninya puas di mana-mana dan seterusnya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Gimana? Produk apa yang cocok di marketplace? Oke. Jadi sebenarnya ada dua aliran sih kalau kita berjualan di marketplace ya. Aliran ada merah, alirannya. Aliran hitam dan aliran putih. merah nggak ada. Merah buat yang bongkar-bongkar aja. Jadi kalau di marketplace itu ada aliran yang dia itu jualannya palu gada. Ya, jadi dia akan selalu meriset produk apa yang sedang laku, yang sedang naik daun,
yang sedang jadi tren itu dia akan jual itu. Atau aliran kedua yang dia itu sebagai pemilik brand. Dia sebagai pemilik brand dan nggak terpengaruh terhadap naik turunnya tren. Misalkan gini, kalau yang aliran pertama kan aliran yang paling gada ya, dia tokonya toko serba lengkap gitu ya. Misalkan pada saat Januari ternyata tren dari marketplace untuk produk-produk laris adalah produk-produk yang terkait dengan misalkan kaos kaki, ya kan alat tulis, seragam sekolah, ya atau ATK atau apa sepatu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi karena libur sekolah gitu ya. Waalaikumsalam. Ada pengumuman dari masjid. Oh iya iya. kirain kirain Mas Akmal tiba-tiba ngumumin apaan gitu. Saya dengerin ternyata dari sebelah ya. Ada sponsor sebentar ya, karena rumahnya dekat Sponsor banget sama utama ya. masjid. Oke. Oke. Jadi ada aliran-aliran yang mereka ngelihat benar nih bahwa setiap terjadi pergantian bulan itu ada pergantian naik turunnya tren gitu ya. Januari lewat misalkan kita ada produk-produk laris lainnya, coklat misalkan, karena ada orang yang memang mungkin merayakan Valentine gitu ya. Masuk ke bulan Ramadan misalkan, ternyata produk-produk yang laris berarti reseller ya, sajadah, reseller kayak ya. mukena, kayak koko, atau kayak baju sari milik keluarga dan lain sebagainya. Geser lagi trennya ke Juli dan Agustus. Ternyata yang laris di bulan-bulan Agustus itu adalah produk-produk kayak bendera, ya kan. Terus kemudian hadiah-hadiah Agustusan dan lain sebagainya. Geser lagi ke Desember, misalkan dicatat nih, yang insight-nya laris. dicatat nih buat Waduh. yang menonton insight-nya nih mahal ini. Waduh. Nih insight-nya mahal banget. Wah. Geser ke Desember misalkan ternyata yang laris produk-produk Natal dan lain sebagainya. Artinya ada orang-orang yang memang melihat setiap bulan itu terjadi pergeseran produk yang masuk ke dalam kategori produk-produk tren atau produk-produk viral gitu ya. Itu aliran yang pertama, yang dia itu jualannya mengikuti produk mengikuti tren ya. Selain dari riset data di marketplace, dia bisa juga riset data dari Google gitu ya. Kalau Google kapan-kapan biar yang saya nggak berani ngomong ada suhunya di sana ya di Kalideres. Nah, apa aliran yang kedua? Aliran yang kedua adalah aliran orang-orang yang memang dia itu product owner. Nah, aliran yang kedua adalah aliran-aliran yang mereka itu adalah product owner. Yang mereka yang memang punya brand, ya, atau mereka produsen. Yang mereka naik turunnya produk laris berdasarkan tren bulan nggak pengaruh ke mereka. Yang mempengaruhi mereka adalah promonya gitu ya, promo tahun baru, promo Valentine, promo Ramadan, promo akhir tahun, promo Sumpah Pemuda, promo Hari Kesaktian Pancasila dan lain sebagainya. Mereka adalah aliran kedua yang memang karena dia jualannya itu, gimana caranya biar itu laris ya. Promo itu yang akhirnya mengikuti. Gitu. Selain mengikuti dari promo-promo yang dibikin sama marketplace ya, contohnya kayak tanggal-tanggal cantik gitu ya, 11, 22, 33, 44 dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau memang kita mau jualan laris ya, kita tinggal pilih nih kita alirannya mana. Kalau memang kita sebagai orang yang berpikir kita bisa menghasilkan uang dengan menjualkan produk orang, ya nggak perlu jadi product owner gitu. Tapi kalau kita memang aliran yang kita harus membuat sebuah produk atau kita memiliki sebuah brand, ya aliran kita adalah aliran yang kita gimana caranya biar produk-produk yang kita miliki itu bisa kejual semua gitu. Gitu Mas Akmal. Ya. Itu penjual itu jatuh-jatuhan harga tuh Mas Adit. Betul. Banting-banting harga. Betul. Sekarang gimana nih? Udah modalnya sedikit, habis itu kejualan kita banting harga, pasti margin yang kita dapatkan produk kita tuh bisa tetap laku dan
Mm-mm. di apa namanya dengan harga yang lebih tinggi gitu daripada yang lain gitu. Oke. Eh, jadi kalau berbicara tentang marketplace adalah berbicara tentang perbandingan. Jadi marketplace memang membuat ya mendesain sedemikian rupa sehingga antara satu produsen atau satu supplier atau satu pedagang dengan pedagang yang lain memang mereka akan selalu diperbandingkan. Dan salah satu hal yang paling sensitif adalah terkait dengan harga, gitu ya. Mereka bisa ngefilter ya kan, ngefilter mana yang paling murah, diurutkan gitu kan. Dan itu mau nggak mau, memang pada akhirnya semua hal itu akan diperbandingkan murah-murahan. Di industri umroh yang saya mulai geluti dari Januari ini, itu belum ada marketplace yang memperbandingkan harga antara satu travel umroh dengan travel umroh yang lain gitu. Makanya travel umroh yang tanda kutip ngambil untung gede itu hari ini masih pesta pora gitu. Misalkan dengan fasilitas yang sama kita tahu harga modalnya misalkan 25 juta gitu. Ada travel umroh yang jualnya tuh di 28 gitu. Dia ngambil untung 3 juta dengan komisi agen dan keuntungan perusahaan 3 juta cukup. Tapi dengan modal yang sama 25 juta ada travel umroh yang jualnya misal 40 gitu. Berarti kan dia ngambil marginnya banyak banget 15 juta gitu. Mereka masih bisa berpesta pora hari ini karena belum ada marketplace khusus haji dan umroh yang memperbandingkan harga travel umroh yang satu dengan travel umroh yang lain gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang marketplace pasti kita berbicara tentang perbandingan harga Perbandingan. ya. Walaupun tidak hanya harga yang diperbandingkan ya. Karena itu cara yang pertama ketika kita kepengen jualan di marketplace tanpa banding-bandingan harga, ya kita perbaiki nilai-nilai kita yang lain. Ya kan kayak tadi saya sebutkan bahwa ketika kita jualan di marketplace, maka orang akan menilai dari banyak hal. Yang pertama dinilai harganya, ya. Yang paling murah mana? Oke, yang paling murah ternyata toko A. Tapi toko A ketika di chat balasnya itu nanti sore. Kita ngechatnya pagi, dibalasnya sore. Sementara toko B, dia harganya mungkin selisih 2.000 misalkan. Tapi ketika di chat, dia bisa langsung balas. Akhirnya kita kan kecenderungan hatinya berubah, ya kan? Yang tadinya kita pikir paling murah itu menjadi pilihan kita, ternyata ada selisih harga, nggak apa-apa deh, selisih harga sedikit, tapi dari sisi pelayanan, dia fast respon. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang marketplace yang terus-menerus memperbandingkan, ya ada banyak aspek yang bisa diperbandingkan selain harga. Kecepatan menjawab chat. Terus kemudian testimoni. Mungkin ada yang jual produk murah, tapi ternyata testimoninya produknya KW, atau produknya sampai lama, atau produknya sampai dalam keadaan salah kirim, atau produknya sampai sudah dalam keadaan rusak begitu nyampe ke konsumen. Itu yang paling murah. Tapi ternyata ada toko lain yang mungkin harganya selisih lebih tinggi, tapi testimoninya bagus-bagus. Begitu produk datang, kualitasnya bagus. Begitu produk dibeli, dipesan, besoknya langsung sampai. Begitu produk dibeli, ternyata kualitasnya bisa digaransi dan lain sebagainya. Artinya ketika kita berbicara tentang marketplace dan kita nggak kepengen jatuh-jatuhan harga, maka penuhilah semua nilai-nilai yang dinilai oleh konsumen. Gitu. Jadi ketika konsumen mau memperbandingkan harga, ya ada hal-hal lain yang bisa menarik konsumen lebih dari sekedar harga. Atau yang kedua, cara yang kedua pindah platform. Ketika memang kita tahu marketplace banding-bandingan harga, gitu ya, kita pindah platform. Kita jualannya misalkan di Instagram, atau kita jualannya di status Facebook, atau kita jualannya di pasar kaget, yang kita tuh sendirian gitu. Orang mau perbandingkan kita dengan yang lain nggak bisa, karena ya nggak ada kompetitornya gitu. Misal kita jualan di akun Instagram kita, orang kan mau memperbandingkan sama siapa? Orang dia masuknya kan masuk ke rumah kita, masuknya ke akun Instagram kita gitu. Jadi ketika mereka memang kepengen memperbandingkan dengan kompetitor, ya nggak ada gitu. Ya, pilihannya dua itu tadi. Yang pertama ketika memang masih jualannya di marketplace, ya nggak mau banding-bandingan harga, maka perbaiki nilai-nilai lain selain harga. Ya, ketika orang patokannya harga tapi banyak kekecewaan di sana, ya orang mungkin akan pilih
Harganya mendingan mahal sedikit atau mahal banyak, tapi ada banyak kepuasan di sana. Atau pilihan yang kedua, ya pindah platform, jangan jualan di marketplace, tapi jualan di media penjualan yang lain ya. Maksudnya misalkan kayak di media sosial, di status WA, status IG, ya atau di Facebook atau di mana gitu yang memang kita itu bisa jualan di sana, bisa lewat IG Ads, Facebook Ads atau TikTok Ads ya. Sekarang kan orang lagi rame jualan lewat live ya, live TikTok, live IG gitu. Kita bisa jualan di sana. Gitu sih Mas. Jadi itu salah satu strategi untuk kita terhindar dari perang harga. Wah, ilmunya banyak banget ya yang sangat berguna Waduh, nih malam ini. Luar biasa. Nggak kerasa udah 30 menit lebih loh. masa? Oh iya ya. Oh Udah iya ya. 30 menit lebih. Makanya saya bilang Mas Adit seharusnya 2 jam kalau ngomong itu. Aduh. Nggak kerasa, Tadinya Mas Adit kirain nggak mau cuma kerasa. 10 menit ya. Ternyata kita 30 menit lebih ya. Aduh, mohon maaf ya Mas Betul, ya. betul. Ini buat Gitu. buat yang nonton ada hadiah dari bumialumni.com nih. Tapi Hmm. syarat-syaratnya yang pertama harus di-share info Hmm. ini, IG ini di-share. Yang kedua eh, apa namanya? Aktif nih. Kalau bisa aktif ya, yang Mungkin Akang karena Teteh dan pertama teman-teman ya, jadi semua di masih sini. malu-malu ya Om ya. Ya mungkin, atau mungkin karena Mas Adit juga jadi malu-malu. Ketemu 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 orang ganteng malu jadinya. Waduh, bahaya nih. Jadi ada yang mau nanya lagi nggak nih? Oh iya, hadiahnya itu apa? Hadiahnya itu pelatihan usaha untuk laporan apa pendampingan laporan keuangan. Nah, Hmm. jadi kami PT Bumi Alumni Galeri ini eh apa namanya? Insya Allah selama setahun ke depan itu akan banyak melakukan kegiatan di bidang pelatihan, pendampingan, kayak gitu, Mas Adit. Oke, Mm-mm. keren ini, keren Dan banget. banyak acara-acara ya untuk pengembangan usaha member-member kita juga gitu, yang sudah Hmm. terdaftar, yang sudah punya produk dan posting produk di www.bumialumni.com. Nah, makanya nih yang Hmm. hadir saat ini nih jangan lupa untuk jadi member kita di www.bumialumni.com. Di sana banyak fitur-fitur kita seperti apa PPOB, pembayaran internet, pembayaran pulsa, kayak gitu. Nah, Mas Hmm. Adit kalau mau beli pulsa sekarang di bumialumni.com aja, Mas Adit, lebih Oh murah. iya. Oke, Bener, siap. saya beli pulsa 100.000 bayarnya cuma 97.000, Mas Adit. Luar Oh biasa iya, kan? lebih murah ya. Iya, benar. Iya. Betul, betul, betul. Jadi, jadi sekarang kalau Biasanya, beli pulsa ingatnya bumialumni.com aja, iya, Mas iya, Adit. benar, benar. Biasanya selama ini Lumayan pakai m-banking soalnya. Lupa ya. kayak M-Banking. Ya, Dan suka lupain agak M-Banking, keisi. Iya. lupain. Lupain M-Banking. Itu Mulai bumi beralih ke alumni ya. bumialumni.com. Iya, nanti nanti Oke, oke. member-member bakalan banyak benefit-benefitnya lah. Nggak Hmm. cuman bisa posting produk, nggak cuman bisa beli pulsa ya, pelatihan-pelatihan dan pendampingan pelatihan kayak gini nanti Bumi bakalan banyak alumni deh. itu eh marketplace juga ya Om ya? Iya, salah satu lini usahanya marketplace juga. Selain ada Oke. cafe, ada marketplace Hmm. juga gitu. Nah, kita lagi ngembangin marketplace ini biar bisa berguna buat orang banyak lah Wih, keren, mantap. gitu. Mantap. Oke. eh ini udah mau 40 menit ya. Saya nggak Itu enak ada sama Mas pertanyaan tuh. Adit. Nah, masa? Mana pertanyaannya mana? Apakah dikhususkan alumni Unpad saja atau alumni lain juga boleh? Mana sih, kok? Oh iya, ini nih. Eh awalnya sih memang karena dibentuk oleh para alumni Unpad, makanya namanya itu Bumi Alumni karena para pemegang sahamnya
itu dari alumni Unpad, tapi kemudian kita membuka membership ke siapapun lah sekarang. Gitu. Oke. Ingin bisa bermanfaat lebih luas lagi gitu. Oke. Jadi sekarang semuanya boleh ya? Betul, sekarang boleh. Mas Adit juga boleh. Lulusan Oke, STAN boleh, siap. lulusan STAN. Oke. Berarti bumialumni.com. Betul, bumialumni.com. Beli pulsa ya, Oke. Bu. Situ yuk. Sekarang juga Oke, ya. oke. Siap, siap, siap. Gitu. Oke, oke. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada Kang Yudianta Simbolo nih. Kang Yudo, gimana kabarnya? Kang Yudo. Hmm. Banyak akang teteh yang saya kenal nih. Wah, ada Kang Yayan juga. Luar Hmm. biasa. Udah, mungkin kita tutup Oke, karena siap. sudah 40 menit ya. Kesian Mas Adit. Udah malam juga. Terima kasih untuk Akang Teteh dan teman-teman semua yang sudah Terima kasih semuanya datang, yang udah hadir. sudah hadir di acara kita. Semoga kedepannya acara ini bisa dirutinkan. Amin, amin. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Aditya Nugroho, Sama-sama. mentor saya, coach saya, yang ilmunya luar biasa dan mahal juga loh, gitu. Jadi teman-teman yang hadir di sini itu apa namanya beruntung. Asik. Nah kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada yang udah hadir. Karena kehadiran Akang Teteh dan teman-teman semua itu membuat kami semangat untuk bisa melanjutkan program ini ke depannya gitu. Karena kalau nggak ada yang nonton sedih juga kan. Begitu. Oke. Ada ini nggak closing statement dari Mas Adit? Apa ya? Buat teman-teman yang hadir, join aja di Bumi Alumni ya. Di sana banyak hal yang menarik dan bisa ngebantu buat teman-teman yang berbisnis gitu ya. Insya Allah banyak pendampingan juga. Jadi kayaknya rekomen lah gitu join sama Bumi Alumni. Ya, terima kasih banyak Mas Adit. Sama-sama. Teman-teman juga bisa follow IG-nya Mas Adit, adityanugroho.co, atau di Facebook-nya Aditya Nugroho. Di sana banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi mungkin banyak ketawa-ketawanya ya kalau Facebook. Banyak bercandanya. Ya, begitu kira-kira. Terima kasih. Ini nanti tinggal pencet silang paling kanan ya, Hu ya. Kayaknya. Mudah-mudahan ke-save ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.